Film bagus ini mungkin kurang beruntung karena judulnya. Hubungan emosional mendalam antara kuda dan manusia telah menyentuh hati banyak penonton. Ada yang menangis haru, bahkan berkomentar bahwa hubungan manusia dan hewan adalah yang paling murni. Di padang bersalju, Xiaoxian karena merindukan ibunya, mendatangi makam sang ibu. Namun sebelum bicara, ia pingsan kedinginan. Beruntung jenderal datang tepat waktu dan menyelamatkan Xian. Ibu Xian dulu joki balap berprestasi, dan jenderal adalah kudanya. Sayang, ibunya wafat saat Xian masih kecil. Xian sangat menyayangi jenderal, bukan cuma sebagai keluarga, tapi karena makna khusus yang dibawanya. Paman menaikkan Xian ke kuda. Pertama kalinya ia menunggang, ia menunduk, menajamkan telinga di punggung kuda. Namun, momen ini terpotong teriakan ayahnya. Karena alasan terkait ibunya, ayah melarang Xian ikut pacuan. Melihat mereka pergi, ayahnya menghentak tanah kesal. Hari itu, Xian mendengar ringkikan. Sepasang kuda pacu berlari kencang. Ia melihat joki melesat lewat. Xian teringat pada ibunya, dan sebuah benih pun diam-diam tertanam di hatinya. Jenderal sangat menyayangi Xian, sering menemaninya bermain di padang rumput yang luas. Saat badai datang, jenderal selalu melindungi Xian. Jenderal telah menemani seluruh masa kecil Xian, hingga ia tumbuh dewasa. Namun saat melahirkan, jenderal mengalami kesulitan dan nyawanya terancam. Ayah Xian segera bertindak dengan menarik anak kuda itu keluar secara manual. Anak kuda itu akhirnya selamat, tetapi jenderal harus pergi untuk selamanya. Anak kuda itu lemah. Dokter menyarankan eutanasia agar ia tak menderita, tapi Xian menghentikannya. Ayahnya bilang ia takkan bertahan atau balapan tanpa induknya. Biarkan dia berlari. Aku juga tidak punya ibu. Aku tumbuh besar tanpa ibu, tapi aku pasti akan membesarkannya. Jadi kalian semua jangan marah. Namun, sekeras apapun Xian berusaha, hasilnya tetap nihil. Lelah fisik dan mental, Xian kesal dan hampir menyerah. Seakan mengerti, si anak kuda tiba-tiba berdiri dan cepat belajar berlari. Mewarisi gen unggul sang jenderal, ada bercak putih di dahinya. Xian pun gembira. Ia memasang lonceng jenderal ke anak kuda itu. Lahir saat badai petir, Xian menamainya Leiming. Ia menyodorkan gula batu di tangannya. Leiming sangat suka gula, persis ibunya. Sambil tersenyum, Xian membayangkan mereka berlari di arena balap. Namun, kenyataan berkata lain. Suatu hari, ayah ditelepon asosiasi pacuan kuda. Tahu Xian diam-diam daftar ujian joki. Ayah yang menentang keras pun bertindak tegas. Saat Xian pulang, Leiming sudah tidak ada. Ayah bilang Leiming sudah dijual untuk biaya kuliahnya dan melarangnya balapan lagi. Xian putus asa. Ia berlari ke dermaga, tapi terlambat. Kapal pembawa Leiming telah pergi jauh. Fox, ya. Akhirnya Xian berhasil masuk sekolah joki impiannya. 2 tahun berlalu, ia terus mencari Leiming. Suatu hari, kuda baru tiba di arena. Melihat pola dahinya, Xian yakin Leiming kembali. Cengdu ya. Mari kita belanja. Kuda ini benar-benar sangat mirip dengan Leiming. Karena sangat merindukan Leiming, Xian sampai salah mengenali kuda itu. Jika Leiming masih ada di sisinya, mungkin sekarang usianya juga sudah sebesar ini. Sebenarnya, jarak antara Leiming dan Xian tidaklah jauh. Leiming dijual ke sebuah sirkus di kota yang sama. Orang berambut merah ini, demi menandai Leiming, dengan kejam menempelkan besi panas yang membara ke tubuh Leiming, saat Leiming sedang makan permen yang tercecer di tanah. Sebelum laga dimulai, pelatih minta Xian terus menempel pemain terkuat lawan nomor 5. Xian tak paham, tapi tetap setuju. Saat bertanding, ia melakukannya, tapi di akhir ia justru melepas penjagaan. Pelatih marah, Xian beralasan lawan hampir jatuh, tapi ucapan pelatih benar-benar mengguncang pandangan dunianya. Ini Trik kotor itu mengejutkan dan membuat Xian kesal. Malam itu, ia menenggelamkan kesedihannya dalam alkohol bersama teman-temannya. Dalam perjalanan pulang, Xian berpapasan dengan Leiming. Leiming langsung mengenali Xian. Ia mendorong pria berambut merah itu ke samping dan mengejar Xian. Tetapi Xian sudah naik taksi. Leiming berlari mengejarnya menembus lalu lintas yang padat. Namun, Xian yang mabuk tidak sadar. Akhirnya, Leiming terhalang kerumunan di persimpangan dan hanya bisa menatap Xian menghilang di kegelapan. Xian yang akan bertanding melihat kaki kudanya terluka. Ia meminta pelatih ganti kuda dan mengobati yang terluka, tapi pelatih malah memarahinya dan mengusirnya. Saat lomba, Xian merasa ada yang aneh dan memilih mundur, membuat pelatih sangat marah. Meski sudah menjelaskan alasannya, pelatih tetap memecatnya. Tak terima, Xian menemui bos untuk berdebat. Namun, bosnya santai berkata, kuda itu akan dijual jadi kuda potong. Sambil meremehkan, bos menunjuk poster dan berkata, Xian hanya cocok jadi pajangan saja.
Kau tak pantas jadi joki. Xian berkata, kudamu selamat karena aku mundur. Layakkah kau jadi pemilik kuda? Bos marah dan mengusir Xian. Xian mengira balapan itu murni dan sakral. Kelicikan bos dan pelatih menyadarkannya akan jahatnya manusia. Tempat bobrok ini tak layak dihuni. Malamnya Xian yang kecewa bertemu joki senior Mr. Ying. Ying yang tulus menghibur Xian bahwa kebenaran pasti terungkap. Besoknya, Ying tahu kuda Xian memang cedera lama, tapi pelatih tetap memaksanya berlomba. Andai Xian tak mundur saat itu, joki lain pun terancam bahaya. Ying marah besar, langsung menghajar pelatih hingga tersungkur dan memperingatkannya agar berhenti menipu. Jika diulangi, ia akan dipukul lagi. Xian yang putus asa pun memutuskan pulang kampung. Di dalam bus, tanpa sengaja ia melirik keluar jendela dan melihat sosok yang sangat dikenalnya. Itu adalah Lei Ming. Tanpa pikir panjang, ia langsung turun dari bus, menyeberangi lalu lintas yang padat, berlari sekuat tenaga, mengejar Lei Ming. Seperti dulu saat Lei Ming mengejarnya, kenangan masa lalu pun terlintas di benaknya. Apakah kali ini takdir akan berpihak pada mereka? Xian membawa Lei Ming pulang ke rumah, dan seluruh keluarga sangat bahagia. Sebenarnya, ayahnya sudah menyesal dan sedih setelah menjual Lei Ming. Setelah Xian pergi, ia juga terus mencari Lei Ming. Kini, Xian dan Lei Ming telah kembali. Perasaan sedih dan bersalah di hatinya pun akhirnya terobati. Ia bahkan membuatkan sepasang kaki palsu baru untuk Lei Ming. Aku selalu ingin memakainya, jadi aku memakainya dalam waktu yang lama. Di lintasan aku selalu memakainya. Bagaimana? Apakah kamu suka sepatu ini? Di dalam rumah ada darah dan urine. Menurutku sebenarnya itu adalah kita. Setelah mengetahui bahwa Lei Ming telah ditemukan, dia sengaja datang mencari Xian dan memintanya kembali ke arena balap. Lei Ming memang ditakdirkan untuk berlari di lintasan, dan Xian pun menerima permintaan Yin. Karena itu juga merupakan impiannya selama ini. Dia memutuskan untuk membawa Lei Ming dan Ying kembali ke arena balap bersama-sama. Tak disangka, saat pertama balapan, Lei Ming diam terpaku setelah aba-aba. Xian tak menyalahkannya, justru memacu latihan. Di lomba kedua, mereka mulai kompak meski diganggu rekan setim. Ternyata, pelatih menyuap dan menyandera keluarga rekan itu agar mencurangi Xian. Namun, teringat kebaikan Xian, rekan itu tak tega. Di detik terakhir, ia berbalik melawan dan mengalihkan lawan Xian. Rekan setimnya jatuh tewas di arena. Xian putus asa dan bersumpah menuntut balas pada para penjahat. Karena dikuasai kebencian, di lomba berikutnya gerakan Xian tak terkontrol. Ia terus mencambuk Lei Ming. Namun, hasilnya justru makin buruk. Xian pun terjebak lingkaran setan. Melihat Lei Ming yang kulitnya terkelupas akibat cambukan, Bing secara terang-terangan menyatakan kekecewaannya pada Xian. Jika kita melihat kembali pada situasi yang sedang kita hadapi saat ini dengan segala kerumitannya, dari sekian banyak pilihan yang tersedia di hadapan kita sekarang, kira-kira yang manakah yang menurut pertimbangan Anda paling tepat untuk segera kita pilih agar nantinya tidak akan ada penyesalan yang tersisa di masa depan? Kata-kata Lin menyadarkan Xian. Di arena, kuda adalah nyawa penunggang. Komunikasi dengan Lei Ming sangat krusial. Ia pun tulus meminta maaf pada Lei Ming atas sikap gegabahnya. Berkat bimbingan Ying, Xian kembali percaya diri. Ia melepas cambuk, mencoba bicara dari hati ke hati dengan Lei Ming. Lei Ming tak mengecewakan. Mereka menaklukkan rintangan hingga cepat terkenal dan jadi pusat perhatian. Lei Ming dan Xian segera menghadapi pertarungan terakhir. Namun takdir berbeda. Saat memberi makan kuda, Tian Yin menemukan bercak darah di pakan Lei Ming. Melihat harapan besar Xian, ia tetap merahasiakannya. Lalu, Xian melihat darah mengalir dari hidung Lei Ming. Akibat siksaan di sirkus, dokter bilang organ dalam Lei Ming rusak dan harus dioperasi agar selamat. Tapi sebelum operasi, Lei Ming tiba-tiba menghilang. Hujan deras, Lei Ming mematung di arena, melarang siapapun mendekat. Ia menunggu Xian. Ia tahu usai operasi, ia takkan bisa kembali ke arena. Ia ingin membantu Xian mewujudkan mimpi mereka bersama. Yinlai berpamitan terakhir pada Lei Ming, perpisahan yang mungkin selamanya. Pria sekuat baja itu pun tak kuasa menahan air mata. Xian bersandar di kuda, menyanyikan lagu masa kecil, sementara darah Lei Ming meresap ke pasir. Seiring pagar dibuka, pertarungan pamungkas ini pun resmi dimulai. Sebelum pertandingan, kondisi Lei Ming sebenarnya sudah sangat buruk. Apakah dia masih bisa menyelesaikan pertandingan bersama Xian? Di tengah pertandingan, Lei Ming hampir kehabisan tenaga. Darah yang terciprat membasahi tubuh Xian. Menjelang akhir pertandingan, Lei Ming mengerahkan seluruh tekadnya untuk melakukan serangan terakhir.
Di tengah sorak-sorai penonton, Lei Ming dan Xian menjadi yang pertama melintasi garis finish. Namun, tepat saat melewati garis, Lei Ming roboh dengan keras, meraung kesakitan. Ia berusaha keras untuk bangkit, seperti saat Xian menyemangatinya ketika masih kecil. Namun kesempatan itu tak pernah datang lagi. Dengan hidupnya, Lei Ming telah mewujudkan impian Xian, sekaligus menuntaskan misi hidupnya sendiri. Jika ada kehidupan selanjutnya, aku yakin kamu pasti tetap akan memilih untuk maju tanpa ragu.